Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Richie Solihin. Kembali kita akan menyimak bagaimana lanjutan daripada pertemuan sebelumnya mengenai identifikasi peluang. Jika sebelumnya kita telah belajar mengenai mana prioritas masalah yang harus diselesaikan, maka itu adalah peluang yang sangat utama yang harus kita jadikan sebagai peluang bisnis. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai creative problem solving. Bagaimana memecahkan permasalahan yang ada dengan cara kreatif. Nah, tentunya untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus bisa menciptakan berbagai macam ide. Nah, bagaimana kita harus bisa menciptakan dan mengumpulkan banyak ide alternatif untuk masalah tersebut. Sebaiknya tidak dibatasi, semakin banyak ide akan semakin bagus. Karena setelah mengidentifikasi masalah, kita akan bisa mencari banyak ide untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa solusi yang alternatif, dan itu bisa dihasilkan melalui metode brainstorming atau bagaimana menciptakan banyak ide melalui ide singkat secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, tahapan-tahapan melakukan brainstorming ini kita harus bisa menentukan tujuannya terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Dalam hal ini tadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah menentukan bahwa ternyata permasalahan utamanya bagaimana kita harus bisa memasarkan produk yang saat ini misalkan terkena dampak pandemi, ya, hasil pertanian terkena dampak pandemi. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus memahami dulu aturan-aturannya. Aturan brainstorming ini adalah setiap orang berhak mengeluarkan ide sebanyak mungkin. Dan dalam kelompok tersebut sebaiknya dilakukan secara berkelompok. Lebih daripada satu orang, bisa 2, 3, 4 atau 7 bahkan 10. Maksimal 10 orang, ya. Semakin banyak semakin baik, tapi kita juga harus batasi, tidak terlalu banyak. Lalu setiap orang berhak memberikan ide, makin banyak ide makin baik, tidak ada penyanggahan. Tidak ada dulu, oh ini idenya bagus, ini kurang gitu. Tetapi semua berhak untuk menyampaikan. Lalu tidak ada ide yang buruk, saling membangun ide satu sama lain, bisa juga dikombinasikan, dan juga setelah beres semuanya baru perlihatkanlah semua ide itu dalam suatu tempat, ya. Jadi misalkan Anda setiap orang itu menuliskan dalam post-it gitu kan, kemudian menempelkan, kemudian tempelkanlah satu tempat terlihat, lalu kelompokkanlah setiap ide-ide tersebut dalam tempat tersebut. Yang kedua adalah nih cara-caranya, teman-teman bisa melakukan ajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan itu ulang pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada setiap orang sehingga mereka itu masih sama frekuensinya. Lalu samakan persepsi, dan tentunya kita harus punya batas waktu bagaimana pengumpulan ide itu. Bisa 5-6 menit. Nah, setelah mengumpulkan semua, klasifikasikan, kemudian bahas bersama-sama. Lalu gabungkan ide yang serupa dan hilangkan ide yang sama. Nah, contoh ide misalkan hasil brainstorming untuk menyelesaikan masalah pemasaran sayuran gitu, ya, di masa pandemi. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah membuka toko keliling untuk memasarkan hasil panen, kemudian membuat sumur untuk mendapatkan akses air, kemudian produksi makanan olahan dari hasil panen, membuat pemasaran secara online melalui media sosial, kemudian merekrut sarjana pertanian untuk supervisor kebun, lalu mengganti pegawai dengan mesin otomatis, memilih bibit baru untuk yang lebih unggul, dan meminjamkan uang ke bank untuk modal usaha. Nah, ternyata banyak sekali yang memberikan ide gitu kan, karena ini kita belum tahu nih related atau berhubungan atau tidak dengan masalah utama yang kita akan selesaikan, maka kita harus bisa menilai yang mana yang memang betul-betul relevan dengan masalah yang dihadapi. Lalu bagaimana cara menentukannya? Nah, menentukannya adalah kita harus memilih salah satu ide yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut pada masalah dengan prioritas yang paling tinggi, yaitu dalam hal ini misalkan masalah utamanya adalah pemasaran produk sayuran. Nah, mana yang akan memberikan solusi yang paling optimal, bagaimana resikonya jika dilakukan, dan apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang diberikan, dan apakah solusi yang diberikan itu bisa menciptakan masalah baru atau tidak. Nih, cara penentuan ide-idenya, ya, kita bisa meng-cross check. Oh, ternyata kalau misalnya tidak relevan, kita tinggal coret.
Nah, misalkan contoh di sini ada satu ide yang betul-betul relevan, misalkan nomor 4, membuat pemasaran secara online melalui media sosial. Kenapa? Tentunya perlu ada justifikasi ya. Justifikasinya misalkan karena dapat dilakukan segera mungkin, karena mudah dan semua orang punya media sosial, tinggal dibuatkanlah bagaimana strategi yang optimal untuk penyesuaian postingan-postingan di media sosial tersebut. Berikutnya adalah bagaimana implementasi atau penerapan ya keputusan yang setelah dibuat tadi. Jadi dalam pengimplementasian ide yang telah diputuskan perlu mempertimbangkan berbagai macam hal. Mulai dari siapa yang akan melakukannya, kemudian cakupannya sejauh mana, lalu bagaimana cara melakukannya, tahapan-tahapannya atau sistemnya, lalu kapan dan di mana akan melakukannya. Lalu siapa yang akan mempengaruhi keputusannya, apakah pemegang kepentingan tingkat tinggi, tingkat menengah atau tingkat rendah. Lalu jika ada masalah di tengah-tengah apa yang harus kita lakukan. Dan terakhir bagaimana cara mengukur hasil dan apakah perlu dilakukan pelaporan, jika perlu bagaimana cara melakukan pelaporan dan verifikasi data yang didapatkan. Nah, contohnya bagaimana implementasi idenya, misalkan ya pihak-pihak mana saja yang harus kita libatkan, atau misalkan bagaimana cara kita mengetahui ya, cakupan-cakupan yang akan kita lakukan gitu. Misalkan melakukan riset siapa saja menjadi target market dari pemasaran hasil panen secara online. Kemudian sejauh mana ya cakupannya itu? Apakah hanya sejauh satu kecamatan, satu kabupaten atau kota, satu provinsi bahkan nasional. Lalu bagaimana, kapan dan di mana ya? Tentukan jadwal kegiatan kapan saja. Kemudian bagaimana proses kegiatan tersebut, apakah dengan cara adanya cara transaksi, kemudian konten promosinya bagaimana, lalu waktu operasional serta lokasi operasional pengirimannya itu bagaimana. Lalu siapa yang akan mempengaruhi keputusan. Misalkan pihak-pihak yang akan kita ajak kerjasama, mulai dari marketplace kah, jasa logistik kah, desainer kah, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan bisnis ini. Kemudian apa yang perlu kita pahami jika terjadi kendala gitu ya. Misalkan apakah target market yang kita sudah bidik itu betul-betul sesuai dengan yang kita bisnis yang dilakukan. Jika tidak, maka bagaimana cara mengevaluasinya. Lalu apakah hasilnya bisa dilaporkan atau tidak, dengan cara apa? Ya, pengukuran pertumbuhan viewernya kah, followernya kah, atau hasil penjualannya kah, atau bahkan profit yang didapatkan dari bisnis yang dijalankan per periodenya. Cara yang paling gampang yaitu adalah dengan cara meriset produk atau market potensial. Anda bisa menggunakan Google Trend, di mana Anda akan memasarkannya. Misalkan Anda akan memasarkan produk Anda itu paprika, berarti kita tinggal cari di Google Trend ini, ketik saja kata kuncinya paprika, maka kita akan menemukan di mana wilayah yang paling banyak mencari paprika. Dalam hal ini misalkan contohnya di Bali itu paling banyak mencari paprika, kemudian di Kepulauan Riau. Maka di sini adalah target market yang paling utama yang kita bisa lakukan promosinya di sana. Walaupun misalkan kita di daerah Bandung, tapi kita kan bisa melakukan secara online promosinya. Yang kedua adalah kata kunci untuk membuat konten marketing. Jika sebelumnya kita udah tahu bahwa produk yang kita akan pasarkan paprika, lalu kita cari query atau kata kunci yang terkait dengan postingan-postingan paling dicari oleh si target market kita. Misalkan ternyata banyak orang yang itu mengetik apa saja khasiat daun paprika, apa saja harga paprika, bagaimana harganya, berapa harganya, kemudian apakah ada nggak produk lain yang terkait dengan paprika gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan untuk membuat konten-konten yang nantinya bisa dengan mudah ditemukan oleh si pembaca atau audiens yang merupakan target market kita. Nah contohnya adalah misalkan karena tadi ada yang mencari khasiat daun paprika, maka kita bisa membuat konten misalkan 7 manfaat daun paprika dan juga buahnya. Nah nanti setelah kita membuat kontennya, ternyata ini daun paprika ini khasiatnya apa saja, kemudian buahnya juga punya khasiatnya, lalu kita bisa melakukan closing statement di bawahnya dengan cara mengajak. Jika Anda memiliki misalkan atau membutuhkan paprika, Anda bisa menghubungi perusahaan ini gitu. Jadi secara tidak langsung Anda juga bisa mempromosikan bisnis Anda tersebut. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah bisa membuat kontennya bagaimana, kita coba buat penjadwalan. Kapan-kapan saja konten-konten tersebut atau yang kita buat ini dipublikasikan. Apakah per hari,
per minggu, atau bahkan per bulan. Tapi menurut saya, Anda lebih baiknya gunakan kalender dan itu bisa rencanakan per hari atau per minggu. Itu akan lebih spesifik dan lebih mudah. Nah, lalu setelah itu siapkan standarisasi pelayanan kepada pelanggan secara online. Pasti ketika orang telah mengetahui informasi kita, mengklik misalkan secara online, mengklik kita, tentu kan banyak orang menanyakan hal yang sama. Kita bisa menyiapkan Q&A, question and answer, pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan, atau kita juga karena menyediakan layanan call center, kita bisa menyiapkan panduan-panduan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan hampir sama. Jadi tidak harus memulai dari nol. Lalu berikutnya adalah mengevaluasi hasil. Bagaimana rekan-rekan di sini harus bisa mengukur apakah program yang kita buat itu berhasil atau tidak dengan cara uji solusi terhadap hasil yang diinginkan, dan buatlah revisi bila perlu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mengukur, misalkan menargetkan jumlah follower, menargetkan jumlah viewer, atau bahkan jumlah pembelian. Kita bisa melihat nih cara evaluasi bisnisnya, misalkan aspek pengukurannya, misalkan di kondisi sebelumnya jumlah viewernya adalah 200, jumlah followernya 60, kemudian transaksi penjualan hanya 200, dan profit usaha hanya 100.000 per harinya misalkan. Nah, setelah Anda membuat strategi bisnis untuk memecahkan masalah yang tadi, maka Anda bisa mengukurnya bagaimana perubahan yang terjadinya, tingkat perubahannya. Oh, ternyata tingkat perubahannya meningkat secara signifikan, atau bahkan sebaliknya menurun secara drastis. Jika meningkat secara signifikan, artinya apa strategi yang Anda lakukan atau creative problem solving sudah lakukan itu sudah tepat sasaran. Tetapi sebaliknya, jika ternyata bertolak belakang, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan iterasi atau mengulanginya kembali dari tahapan awal. Bisa jadi ternyata prioritas masalah yang Anda lakukan itu masih kurang tepat. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam bisnis ini. Nah, tentunya teman-teman bisa mengulangi tahapan-tahapan ini pada masalah-masalah yang lain yang sekiranya bisa Anda selesaikan pada bisnis yang akan Anda buat atau pada peluang-peluang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.